Laknat Isa kepada Yahudi perspektif Al-Quran dan Injil. Mendialogkan konsep tertentu dalam Al-Quran dan Injil atau Bible sudah lama dilakukan para mufasir klasik lewat periwayatan Israiliyat. Kini kajian serupa mulai marak kembali dengan sebutan kajian intertekstual. Tulisan ini ingin melanjutkan tradisi tersebut dengan mengangkat topik laknat Isa kepada kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Qiyas Al-Maidah, 78. Ibnu Abbas berkata mengenai laknat kepada golongan kafir dari Bani Israel dalam ayat di atas. Telah dilaknati mereka itu dengan semua lisan, dilaknat di atas perjanjian Musa di dalam Taurat, dilaknat di atas perjanjian Nabi Daud di dalam Zabur, dan dilaknat di atas perjanjian Nabi Isa di dalam Injil. At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, laknat yang keluar dari lisan Nabi Isa itu juga termaktub dalam kitab Injil, sebagaimana laknat dari lisan Nabi Daud termaktub dalam kitab Zabur, sering dikaitkan dengan Mazmur. Jika kita menelisik perjanjian baru, kitab suci yang sering dikaitkan dengan Injil, kita akan temukan 8 laknat atau yang dikenal dengan Deetus yang keluar dari lisan Yesus atau Isa kepada kaum Yahudi dari kelompok Farisi. Laknat itu tercantum dalam kitab Matius 23 dimulai dari ayat 13. 1. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. 2. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. 4. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. 5. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 6. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. 7. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. 8. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Perbandingan 2 konsep. Bisa jadi 8 laknat Yesus kepada kaum Yahudi dari golongan Farisi bukanlah yang dimaksud dengan laknat Isa bin Maryam kepada orang kafir dari Bani Israel sebagaimana diterangkan ayat 78 surah Al-Maidah di atas. Namun setidaknya ia menunjukkan bahwa kecaman keras Yesus terhadap golongan Yahudi yang menyimpang itu memang ada di dalam perjanjian baru. Sehingga ayat 78 dari surah Al-Maidah di atas dan 8 laknat dari Matius 23, yang belum tentu berkaitan itu setidaknya memiliki kemiripan makna. Apabila diperhatikan dari kecaman keras Yesus dalam Matius 23 di atas, tabiat Farisi yang dominan dalam konteks ini adalah kemunafikan, kepalsuan berbungkus agama, berbangga dengan pakaian kebesaran, menghalangi orang dari jalan kebenaran, menganjurkan orang lain berbuat kebaikan namun dirinya sendiri lalai, dan bermegah-megahan dalam membangun kuburan para nabi. Menariknya, dalam 8 laknat itu tersebutlah karakter semisal mengetahui tetapi tidak beramal, dan yang demikian itu di antara karakter dominan Yahudi Madinah. Ibnu Katsir saat mengomentari surah Al-Fatihah ayat ke-7 berkata, kaum Yahudi keluputan amal dan kaum Nasrani luput dari mereka ilmu, karena itu kemurkaan itu, Al-Maghdub, adalah bagi kaum Yahudi, dan kesesatan itu, Ad-Dalal, bagi Nasrani. Di masa Yesus dahulu Bani Israel setidaknya terbagi menjadi 3 kelompok, Perusim, Farisi, Sedukim, Saduki, dan Isim, Eseni. Farisi merupakan satu kandidat kuat dari identitas kaum Yahudi di Madinah.
Seorang peneliti sejarah Yahudi bernama Dr. Haggai Mazus berpendapat setidaknya ada 17 contoh bagaimana para kalangan ahli ilmu mereka mengubah-ubah huruf-huruf dalam penafsiran mereka akan Taurat. Haggai juga memandang kritik Al-Quran tentang ini tidak sepenuhnya keliru. Anggapan Haggai ini cukup beralasan. Dalam Khazanah Keislaman, kaum Yahudi Madinah dikenal kerap mengubah perkataan dari tempat yang semestinya, tahrif bai al-nash, atau menakwilnya dengan takwil yang jauh, tahrif bai al-ma'na. Wallahu alam.